Berikutnya silakan dari Antonius dulu, Pak. Oke, Antonius dari Padua. Iya, Santo Antonius. Baik, kepada Suster Margaret dari pengurus yayasan yang selalu setia mendampingi kita, dan juga fasilitator Pak Simarmata yang selalu membuka ide-ide kita. Maka dalam hal ini kami dari SMP Santo Antonius Bangun Mulia, jadi dalam hal ini sebenarnya gambaran sudah cukup jelas dari Corpelio yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita kaji, maka kita masukkan ke dalam analisis akademik. Dan analisis akademik barangkali sudah cukup jelas disampaikan, ada contoh sampel. Maka dalam hal ini, untuk supaya konsep kita sama, kalau boleh usul saya, maka konsep seperti analisis akademik itu ditampilkanlah dulu analisis kurikulum. Nah, komponen, kalau kita lihat komponen kurikulum barangkali kan ada 4 jenis. Jadi dalam hal itu, di dalam 4 jenis komponen itu, maka sekolah-sekolah nanti yang bergabung dalam POP ini supaya satu merancang begitu. Jadi konsepnya itu kalau kita lihat analisis akademik kemarin sudah ada konsepnya dari pendahuluan dan seterusnya. Maka dalam hal itu juga alangkah baiknya ada yang menjadi kerangka atau model daripada kurikulum itu supaya bisa kita masukkan ke dalamnya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat itu kan komponen kurikulum. Ada 4. Yang pertama tujuan. Tujuan itu terdiri dari beberapa. Ada tujuan pendidikan nasional, ada institusional, kurikuler, dan instruksional. Dan pengisian materi, proses pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Jadi dalam hal itu, Corpelio yang kita tampilkan dalam hal itu, kalau ada kerangka atau model, barangkali bisa kita lebih mengerucut begitu. Nah, dalam hal itu juga kesempatan ini kepada Pak Simarmata sebagai fasilitator, kami sudah mulai memang analisis akademik sudah ada. Nah, maka dalam hal ini juga kami akan menampilkan analisis akademik yang kami buat. Kalau ada nanti masukan-masukan, kami juga bersedia menampung untuk memperbaiki sebelum tanggal 2 diserahkan. Nah, yang kedua juga analisis kurikulum juga sudah kami coba mulai dari bab 1 sampai dengan bab 2, di mana nanti kurang lebihnya kami bersedia. Maka dalam hal itu kepada rekan saya atau tim yang dari SMP Santo Antonius, dipersilahkan dimulai dari Ibu Suharni barangkali. Maka dalam hal ini kepada Ibu Suharni, apa yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita rapatkan, coba duduk kita tampilkan supaya bisa nanti memberikan tanggapan yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selamat sore Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah seluruhnya. Selamat sore Suster, atas kesempatan yang diberikan kepada sekolah kami. Saya pribadi merasa sangat istimewa sekali bisa ikut terlibat dalam kegiatan POP ini. Jadi saya bersyukur bisa ikut terlibat dalam kegiatan ini. Baik, kita share screen dulu. Izinkan kami men-share. Baik, Bapak Ibu Guru, dokumen kurikulum yang sudah kami buat sampai saat ini hanya masih sebatas bab 1 dengan bab 2.
Yang pertama mengenai landasan Mohon maaf Ibu, sepertinya ada yang satu ruangan dengan kemudian landasan kurikulum ini nanti terdiri dari landasan filosofi, landasan psikologis, landasan sosiologis. Yang pertama yang kami buat adalah landasan spiritual. Nah, sebenarnya landasan spiritual ini kemarin sudah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut. Landasan filosofi juga, ini kemarin juga sudah ada di dalam analisis akademik pada sebelumnya. Kemudian kita lanjut. Next book. Okay. Kemudian landasan sosiologis, kurikulum yang akan dipakai di SMP Santo Antonius itu kami beri nama kurikulum gotong royong, karena kurikulum ini sendiri kami buat secara bergotong royong dan bekerja sama. Yang artinya ada kerjasama baik dari para guru, siswa-siswi, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dalam proses pembelajaran di sekolah yang tetap berpihak pada kepentingan siswa-siswi. Seperti ada pepatah Batak yang mengatakan, tampak nado tajomna rimni tahido gogona. Nah, ini juga kemarin sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ini kemudian untuk landasan iptek, ini yang kami perbaiki. Nah, pada landasan iptek ini, secara umum untuk alasan di sekolah SMP Antonius dalam menghadapi perkembangan teknologi di dalam penggunaan iptek di bidang pendidikan, untuk sarana yang ada di SMP Santo Antonius Bangun Mulia, itu sudah disediakan ruang laboratorium komputer, kemudian jaringan komputer juga cukup baik. Bagi guru di SMP Santo Antonius Bangun Mulia, untuk penggunaan alat-alat teknologi yang dapat mendukung pembelajaran di SMP Santo Antonius Bangun Mulia, hampir seluruhnya guru sudah menggunakan perangkat-perangkat teknologi komunikasi seperti HP, laptop, kemudian juga sudah menggunakan proyektor. Walaupun penggunaan alat-alat ini belum mahir sepenuhnya, dalam pembuatan pembelajaran berbasis teknologi, sampai saat ini guru-guru di SMP Santo Antonius masih terus menggali dan belajar untuk menggunakannya dalam proses belajar baik secara online maupun offline, serta mengikuti pelatihan-pelatihan penggunaan teknologi komunikasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Bagi siswa di SMP Santo Antonius Bangun Mulia, siswa-siswi di SMP Santo Antonius Bangun Mulia mengadakan kegiatan pembelajaran keterampilan TIK di sekolah sebagai muatan lokal dalam kurikulum. Nah, untuk landasan psikologis yang kami ambil itu ada dua. Yang pertama, teori konstruktivisme, yaitu sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar dengan membagikan pengalaman-pengalaman kepada siswa dan menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang baru dengan tujuan mendapatkan berbagai pengetahuan yang baru. Nah, teori yang kedua yang kami pakai itu teori behavior, yaitu sebuah teori yang mempelajari perilaku manusia yang berfokus pada peran dari belajar dan menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan atau stimulus. Oke, selanjutnya untuk bab 2 kepada Ibu HL Tarigan diteruskan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan mulai.
Oke, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai rumusan misi sekolah. Ini sudah kami buat mulai dari moto sekolah, visi sekolah, dan kemudian misi sekolah seperti yang sudah kami paparkan pada pertemuan yang lewat, yaitu hasil dari kolaborasi core value Don Bosco dengan Antonius Padua, juga mengenai tujuan dari sekolah kami SMP Santo Antonius itu pada pertemuan yang lewat sudah kami paparkan. Untuk selanjutnya, sebentar ya Bapak dan Ibu, kita oke. Untuk transformasi dari nilai-nilai karakter yang kami buat di sini, yaitu dalam kerja keras, ada dia beberapa nilai yang harus kami dibuat nanti di SMP Santo Antonius, yaitu dalam hal disiplin. Di sini diharapkan pembelajar datang ke sekolah tepat waktu, pembelajar mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Pembelajar menggunakan konsep lengkap saat hadir, pakaian lengkap sangat hadir ke sekolah. Dalam hal tanggung jawab, di sana pembelajar mampu menerima resiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Pembelajar mampu menjaga kehormatan diri. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah dengan baik. Kemudian pembelajar juga mampu menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Itulah yang dituntut dari siswa dalam hal tanggung jawab. Kemudian dalam hal ketekunan, ini diharapkan pembelajar sungguh-sungguh mampu membuat jalan keluar masalah jika si pelajar itu mendapat kendala dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian dalam hal aktif, di sini si pembelajar harus giat mengikuti kegiatan sekolah seperti organisasi dan perlombaan-perlombaan yang diberikan. Oke, next. Kemudian dalam nilai karakter ketulusan, di sini ada beberapa poin yang harus dikembangkan, yaitu mengenai ikhlas. Ikhlas di sini itu diharapkan si pembelajar dapat memberikan bantuan kepada teman yang memiliki kesulitan belajar tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian pembelajar dapat memberikan bantuan sukarela kepada teman yang membutuhkan. Kemudian pembelajar mau saling berbagi dengan sukarela kepada teman yang membutuhkan. Kemudian dalam ketulusan ini juga dituntut pembelajar itu jujur. Jujur ini diharapkan pembelajar mampu menyampaikan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian pembelajar bersedia mengakui kesalahan dan keterbatasan diri. Juga pembelajar mampu mengutarakan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Dalam hal peduli,
ini pelajar dapat berbagi dengan teman-teman sekelasnya. Oke, next. Kemudian nilai yang ketiga yang diharapkan ya sesuai dengan core value kita, yaitu penyayang. Penyayang ini dia mempunyai beberapa tekanan di sini, antara lain toleransi, pemaaf, dan empati. Dalam toleransi ini diharapkan sekali pembelajar mampu menyikapi perbedaan sehingga tidak saling menyinggung satu dengan yang lain. Kemudian kedua, pembelajar mampu menghormati karya orang lain. Dalam hal pemaaf, di sini diharapkan pembelajar tidak mendendam kepada orang yang melakukan kesalahan. Kemudian pembelajar mampu dengan mudah melupakan kesalahan orang lain. Kemudian pembelajar juga mampu membiasakan berkata maaf saat melakukan kesalahan, baik ucapan maupun perilaku. Untuk mencapai nilai-nilai core value di SMP Santo Antonius ini, model pendidikan karakter yang digunakan di sekolah yaitu model kolaborasi. Inilah yang sudah kami musyawarahkan dengan tim kami di SMP Antonius. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Maka dalam hal itu kami serahkan kepada fasilitator Pak Simarmata. Mohon bimbingan atau masukan. Terima kasih, Pak. Ibu Hilderia, tolong dibuka kembali share screen kembali yang file yang terakhir, yang nilai-nilai inti itu. Atau Ibu Suharni. Halo? Ibu Suharni atau Ibu Hilderia? Iya, Pak. Coba ditampilkan dulu share screen yang terakhir. Yang 5 slide itu. Nilai-nilai Yang inti. bab 1. Nilai-nilai. Ya. Ya, Pak. Ini, Pak. Terus ke bawahnya? Bawahnya, Bu. Bukan. Slide 3. Slide 3 ya, Pak. Slide 4. Slide 4. Ini, Oke. Baik. Yep. Pertanyaannya, ini core value dari Santo Antonius Padua. Setelah digabung dengan Corvelio Don Bosco, Pak. Jadi yang penyayang, terus apa? Kerja keras ya? Ini kan ada beberapa ini, Pak. Yes. Coba slide Ya, slide ini 2. yang penyayang. Slide Slide 2. berikutnya. Slide 2.
Slide 2. Slide 2. Slide 2, Bu. Ini. Dulu gimana sama nih? Kerja keras. Kerja keras, Pak, ini, Pak. Kerja Ini keras. kerja keras, Slide 3. Oke. ketulusan. Oke. Baik. Jika Iya, Pak. kita hubungkan dengan masih ada kesetiaan ya. Kita hubungkan dengan core value. Kita jadi hidupkan, Bu. Tuh. Kurang Oke. jelas suaranya. Sudah bisa stop screen. Baik. Penyayang, kerja keras, ketulusan, kesetiaan. Begitu tadi kan, Bu Suharni? Iya, Pak, benar, Pak. Ada 4 poinnya. Itulah yang diambil dari nilai-nilai inti Santo Antonius. Lalu core value dari yayasan di akal budi. Masuk di Setelah digabung antara portfolio Don Bosco dan dan SMP dan Antonius, kira-kira ini yang bisa kami buat perpaduannya, Pak. Selebihnya mohon bantuannya. Jadi Oke. ada kerja keras, kami anggap ini sudah merupakan perpaduan antara core value Don Bosco dan Santo Antonius dari Padua. Nah, saya kira hampir sama dengan yang disampaikan Ibu Riana. Apakah nanti boleh? Saya harus tanyakan dulu ya. Tapi seingat saya konsepnya dari core value-nya yayasan duluan. Ya, lalu core value yayasan itu boleh dibahasakan. Misalnya core value yayasan kan ada nalar, bisa diubah ke dalam bentuk kalimat. Kalau misalnya pengudi luhur berpihak pada yang miskin, begitu. Mereka buat seperti itu. Jadi dalam hal ini kami akan tanyakan nanti kepada narasumber, karena biasanya patronnya dari yayasan. Karena itu menjadi nilai inti. Dari situ baru dikembangkan keutamaan. Ini nampaknya digabungkan. Apakah nanti mungkin hanya mengganti judulnya saja, begitu. Nah, sebagai perbandingan, Ibu Dista tolong izinkan saya share screen. Yang kami buat kira-kira seperti ini. Apakah nampak Bapak Ibu? Ulang dulu, Pak. Sudah menghilang, Pak. Oke, sebentar. Nggak bisa full, Pak, Simaramata. Itulah sedang saya buat seperti itu. Ada
Sudah penuh, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jadi nggak nampak. Ya, slideshow saja Bapak mungkin. Slideshow aja, Slideshow. Pak. Gitu aja. F5, Pak. F5, Pak. Ya, itu Bapak. Di slideshow saja. Ya, Pak. Kalau saya F5, nampaknya Bapak Ibu? Nampak, Pak. Tinggal Bapak tekan aja tanda panah, Pak. Enter ya. Kira-kira seperti ini yang kami buat di SMP Santo Tomas 1. Jadi nilai intinya dari Yayasan Santo Yohanes Bosco bernalar, lalu kami jabarkan masing-masing. Rasa ingin tahu, lalu indikatornya nanti mengamati fenomena, membaca berbagai sumber, belajar cenderung bertanya. Yang kedua, berpikir kritis, pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, kemudian cerdas. Untuk sementara, kami yakin karena masih hanya satu pertemuan ini kami lakukan, jadi ke depannya nanti akan kami bahas kembali. Demikian untuk bertuhan. Jadi bernalar, bertuhan, cinta kasih. Jadi dari situ kami sebarkan masing-masing. Masih ada yang hanya satu atau hanya dua seperti ini. Jadi kalau tadi sudah dimulai dari narasi juga saya kira tidak masalah. Ada yang mulai dari sini mengerjakannya. SMP Trisakti 1 tadi mulai dari narasi, silahkan. Itu sama akhirnya. Ya, sama akhirnya. Tapi sebenarnya ini kan sudah ada pada naskah akademik. Ya, sudah ada pada naskah akademik. Lalu untuk lebih mudah dituangkan ke sini ke dalam bentuk tabel dia. Masih kesulitan di Slide yang sebelumnya, Pak. Ya. Pertanyaan Pak Simarmata. Jadi nilai keutamaan dari Santo Thomas di mana Bapak letakkan, Pak? Kebetulan sama. Dengan Santo Kebetulan Thomas. sama. Kebetulan sama. Oh, itulah kalau kami kan Pak, yang itulah yang saya tanyakan tadi kan Pak, yang saya ambil dari nilainya Don Bosco itu yang sama dengan Santo Petrus, maksud saya supaya jangan dua kali kerja begitu Pak. Jadi itulah tadi yang saya bilang tidak bisa saya jawab. Jadi Ya, kami prinsipnya kan seandainya pun berbeda kian nilai dari Santo Thomas akan kami masukkan ke dalam salah satu ini. begitu ya Ke Pak. dalam bernalarkah, ke dalam bertuhankah, atau ke dalam cinta kasih. Oke Pak. Itu pedomannya yang itu, maka saya katakan tadi saya tidak tahu pasti apakah boleh misalnya ini 3 dari yayasan lalu boleh menjadi 4 ditambah dengan Santo Santa pelindung. Jadi istilahnya yang warna apa namanya ini? Yang lingkaran kedua ini itulah yang dari Santo Thomas gitu, keutamaan Santo Thomas ya Pak ya. Santo Thomas kemudian sekolah. Oke Pak, oke, terima kasih. Satu jalan pikirannya berarti kita itu Pak. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu. Bernalar, bertuhan, cinta kasih. Jadi patronnya yang 3 ini. Jadi dari hasil penggalian pada naskah akademik dimasukkanlah ke dalam keutamaan. Penggalian pada dalam naskah akademik kan bisa dari wawancara, bisa dari kuesioner, orang tua, alumni, mantan kepala sekolah, tokoh masyarakat, dokumen yayasan, kajian ilmiah.
supaya bisa kedengaran suaranya, dimatikan dulu speakernya, mic-nya, supaya tidak terganggu. Karena ada yang sholat itu. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi misalnya kajian ilmiah mengenai dari literatur lah, mengenai Santo Thomas Aquinas. Itu kami masukkanlah itu semuanya dalam keutamaan. Core value-nya tetap yang 3 itu. Kira-kira seperti itu alur berpikir kami. Maka saya katakan tadi kepada Ibu Riana atau pada Pak Mangada ya. Itu yang tidak bisa kujawab. Ya, karena salah itu. acuan saya seperti itu. Menurut dia ini dari sana. Iya. Apakah mungkin misalnya katakan tadi di katakanlah Santo Petrus atau Santo Antonius bolehkah menjadi nomor 4 core value-nya? Nah, itu belum bisa kujawab. Nanti kami akan coba komunikasikan begitu, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, belum bisa kujawab mengenai hal itu. Yang selama ini saya ingat core value-nya katanya dari yayasan. Itu payungnya katanya. Sedangkan sekolah Santo Santa Pelindung Sekolah dan Santo Santa Pelindung Sekolah dan sekolah ataupun kebutuhan masyarakat sekitar itu pada keutamaan. Nanti akan kami perjelas kembali. Dan kesulitannya pada hal ini, pada budaya. Ada kalanya ke dalam ungkapan satu suku. Bisa misalnya Melayu. Bisa Karo, misalnya di Santo Antonius, saya kira bisa masuk ungkapan bahasa Karo di sana, dalam budayanya, yang cocok terhadap hal ini. Kemudian, dalam kreatif dan inovatif, karena simpul Santo Thomas I di pusat kota, tidak menggunakan budaya, karena budaya itu tadi kan bukan hanya kebiasaan suatu masyarakat setempat, tapi bisa cara berpikir. Cara berpikir. Jadi cara berpikirnya amati, tiru, modifikasi. Begitu. Jadi beberapa masih kesulitan begitu. Dan ini juga, ini nanti akan seperti yang kami sampaikan tadi, saya bukan ahli dalam hal ini. Jadi kesulitan ini setelah kami buntu, ya rencananya di tanggal 3 ini akan disampaikan. Tapi yang jelasnya Bapak dan Ibu, ada yang kita kerjakan. Toh nanti benang merahnya itu kan pasti dapat. Sudah ada fondasinya. Walaupun mungkin kita katakanlah kami terbalik alurnya, kan tinggal membalikan nanti itu. Sudah ada semua konsepnya di dalam. Tapi yang jelasnya kita sudah bekerja. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Simarmata atas masukannya. Berarti yang ditekankan di sini yang pertama adalah core value daripada Don Bosco itu itulah kita kedepankan dulu. Baru dimasukkan dengan core value dari Santo Antonius Padua, dan yang ketiga mengenai budaya daerah. Kira-kira begitu ya Pak? Nah, supaya bisa kami membuat gambaran kira-kira begitu. Oke, nanti akan saya jawab setelah saya konsultasikan dulu dengan narasumber, ya. Saya pastikan ulang. Baik, saya pastikan ulang. Karena tidak mungkin sekarang karena mereka masih sedang Zoom juga ini di gelombang di hari ke-6 saya kira. Kelompok 6. Baik. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, apa yang kita kerjakan ini pasti bermanfaat. Karena toh nanti tinggal mendaur ulang itu. Tinggal mendaur ulang. Mungkin hanya di urutan mungkin yang kurang pas ataupun mungkin masih ada yang kurang begitu. Baik, berikutnya masih adakah dari Santo Antonius Bangun Mulia? Cukup Pak. Baik, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Mangada, Ibu Helderia, kemudian guru penggerak. Mana tadi Ibu Suharni itu? Ya Pak. Jangan lupa mempresentasikannya kepada guru-guru kita di sana. Kan Oke, prinsipnya kan sama-sama bergerak kan. Walaupun mungkin tidak berterima Ibu Suharni, tapi prinsipnya harus sama-sama bergerak. Apapun ceritanya, negeri ini pasti makin majunya. Pasti makin maju. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, sekolah yang keempat, dipersilahkan. Kami, Pak. Oh ya, Santo Petrus. Petrus sudah, Pak. Trisakti 2. Trisakti 2. Trisakti 2 ini, Pak. Suaranya agak mirip nggak kulihat wajah. Oh ya. Baik, silakan Trisakti 2. Karena jurusannya sama itu, Pak. Jurusannya sama ya, Bu Riana ya. Iya, sayang, iya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Suster. Selamat sore buat kita semua. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, instruktur beserta tim. Mohon maaf, Pak Sembiring hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena ada urusannya, Pak ya. Kami, tim pengembang kurikulum, sudah mulai mengerjakan naskah akademik hingga kami coba-coba untuk mulai mengerjakan dokumen kurikulum. Nanti akan di-share oleh tim kami. Kemarin kami sudah membuat juga hampir sama dengan apa yang dikerjakan oleh Ibu Riana dari Santo Petrus dan Bangun Mulia dari nilai-nilai keutamaan. Tapi ketika FGD 2 kemarin ada di-share oleh Mas Hendy seperti yang dikirim Pak Simarmata tadi yang di-share screen-nya, kami mencoba beberapa hari ini mengerjakan seperti itu. Jadi dari mulai nilai-nilai keutamaan bernalar, kemudian religius dan cinta kasih, kemudian kami dari situlah melangkah. Bagaimana kami kerjakan nanti, inilah yang bisa kami kerjakan sampai sekarang. Akan kami share screen dan kami mohon nanti masukan dari fasilitator kami, dari Bapak dan Ibu kepada tim kami, kepada Ibu Jelita, kami persilahkan. Silahkan Bu untuk share screen ya. Silahkan Ibu. Selamat sore buat kita semua. Sudah terdengar suara saya Bapak Ibu? Jelas Bu, jelas. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya salah satu tim pengembang dari SMP Trisakti 2. Baiklah, kami akan mencoba memaparkan apa yang telah kami kerjakan. Nah, kami mulai dari naskah akademik. Di naskah akademik, Bapak Ibu, kami sudah mencoba membuat di naskah akademik yang kami ingin sampaikan. Sudah ada tershare? Sudah ada? Oke. Sudah. Di sini naskah akademik SMP Katolik Trisakti 2. Dari sini kami buat pertama itu pendahuluan sama seperti kemarin dari latar belakang sampai dengan landasan. Ini sudah kami buat kemarin dan di sini yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Marbun tadi, kami coba memperbaiki. Kami coba memperbaiki core value. Dari mana seperti yang disampaikan pada FGD 2 kemarin bahwa core value yang kita gunakan itu adalah core value dari yayasan. Nah, kami akan mengkaji dari core value yang kami buat. Baiklah Bapak Ibu, sebentar ya. Nah, di sini akan kami coba nilai keutamaan dari YPK Don Bosco. Nilainya itu harus religius, cinta kasih dan nalar. Dan dari sini SMP Katolik Trisakti 2 setelah melihat apa yang akan kami buat di sini sebenarnya beriman, semangat, kerja keras, rendah hati, ketulusan, kreatif, mandiri, hormat, kejujuran dan peduli. Semua keutamaan ini kami ambil dari sejarah, kami ambil dari wawancara, kami ambil dari need analisis yang kami butuhkan di sekolah ini. Nah, setelah kami melihat apa perbedaannya dengan yang dibuat oleh Bapak Krismanus tadi, kami buat berbentuk kotak. Nah, di sini core value dari yayasan itu ada 3, religi, cinta kasih, dan nalar.
SMP Katolik Trisakti 2 memiliki keutamaan-keutamaan, yaitu beriman, kejujuran, peduli, hormat, rendah hati, ketulusan, semangat, kerja keras, kreatif, mandiri, dan disiplin. Di sini kami membagi dari ada yang diberikan oleh YPK Don Bosco kemarin, kami sudah melihat, berarti kalau kami mempunyai keutamaan beriman, kami akan membuatnya itu, nilainya itu di religi. Jika kami memiliki keutamaan rendah hati, berarti nilainya itu di cinta kasih. Dan begitu juga dengan nalar. Dan setelah itu, setelah kami mengambil itu semua, kami membuat seperti ini kaitan antara nilai budaya, nilai keutamaan sekolah dengan core values yayasan serta profil Pancasila. Nah, di sini kami coba membuat, kami hubungkan. Nah, religius di sini core value dari yayasan, religius di sini keutamaan kami adalah beriman, hormat, kejujuran, dan peduli. Dan dia profil Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Begitu juga dengan cinta kasih, core value dari yayasan, dan keutamaan kami tentang cinta kasih adalah rendah hati, ketulusan, dan semangat. Dan di sini kami menghubungkan rendah hati itu ternyata boleh ke profil Pancasila, itu gotong royong, nilai profil Pancasilanya. Begitu juga dengan nalar. Nalar itu bagi keutamaan sekolah Trisakti 2 adalah kerja keras, kreatif, mandiri, dan disiplin. Setelah kami melihat keutamaan-keutamaan ini semua, Trisakti 2 mencoba mengangkat apa yang akan menjadi nilai atau core value dari Trisakti 2. Maka kami beri nama core value kami itu beri hati maka berprestasi. Beri itu dari kata beriman, hati itu rendah hati, ma itu artinya mandiri, K itu kerja keras dan kreatif, dan berprestasi itu disiplin. Itulah maka kami akan coba kami paparkan nilai-nilai keutamaan dari sekolah yang digabungkan dengan nilai core value dari yayasan. Di sini kami juga membuat di naskah akademik ini kami menerangkan apa-apa saja kajian temuan dari core value dari sekolah kami. Nah, di sini dia berbentuk narasi. Apa itu tentang beriman, kami coba narasikan di bab 4 ini. Di bab 5, kami coba membuat tujuan dan program sekolah. Ini masih naskah akademiknya. Kami coba membuat beriman itu kami buat seperti apa indikatornya. Sudah coba kami lakukan, tapi berbentuk tabel memang. Masih berbentuk tabel. Enggak lain bentuk memang seperti yang disampaikan tadi. Nah, di sini sudah kami sampaikan. Nah, itu dia untuk naskah akademik yang coba kami buat. Dan dokumen kurikulum juga sudah coba kami buat dari Trisakti 2. Sebentar saya bagi lagi share screen-nya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, oke, terima kasih. Nah, kami sudah mencoba membuat dokumen kurikulum dari Trisakti 2. Inilah yang kami coba buat. Namanya kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan bermakna. Kami buat namanya bermakna. Kami harap pekerjaan kami ini punya makna yang sangat luar biasa. Seperti itu di SMP Katolik Trisakti 2 Medan. Berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya. Nah, di sini kami coba membuat ini landasan kurikulum, kami ambil seperti dari naskah akademik karena dari awal memang kami coba mengetahui kalau naskah akademik ini sebagai landasan kami untuk membangun dokumen kurikulum kami. Nah, di sini landasan spiritual ini kami ambil dari nilai-nilai tadi sama seperti core value yayasan yang kami pakai dan kami gabungkan dengan nilai keutamaan sekolah dan profil Pancasila. Setelah itu landasan filosofi. Dan di sini juga kami bikin pemikiran tokoh nasional seperti yang disampaikan oleh Bapak Heri kemarin, masukkan tokoh-tokoh nasional pendidikan. Nah, coba kami buat di sini Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro bagaimana cara pendidikannya? Ingin kami terapkan juga di sekolah. Bagaimana nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh Bapak Heri kemarin, tungkikan seperti ini. Berarti apa yang akan kita sampaikan di sekolah gitu dia. Nah, kami di sini mencoba apa yang kami ingin buat di Trisakti 2 ini konsep apa? Seperti yang dari Ki Hajar Dewantoro, ngerti, ngerosolan, ngelakoni. Itu yang akan menjadi kami coba bagaimana seperti itu. Begitu juga dengan Radeng Ajeng Kartini, bab 1 sudah coba kami lakukan.
landasan sosial antropologi, inilah yang kami sampaikan. Aspek budayanya kami coba membuat itu Dalihan Natolu. Bagaimana nilai-nilai utamanya nanti kami hormat itu seperti apa. Setiap warga SMP Katolik Trisakti 2 Medan memiliki nilai-nilai kebaikan untuk sanggup memberi hormat kepada yang lebih tua. Itulah kami buat tentang Dalihan Natolu tentang budaya. Nah, landasan ipteks juga kami coba buat, landasan psikologis juga, dan di sini sebenarnya di sini kami masih bingung, butuh penjelasan. Mungkin dari Bapak Krismanus kemarin kami melihat kalau draft yang diberikan oleh Bapak Heri itu ada rumusan misi sekolah. Padahal di bab berikutnya tentang tujuan sekolah, di situ ada lagi dibuat visi dan atau misi sekolah. Jadi yang di bagian rumusan misi ke sekolah ini tentang apa? Ini yang butuh penjelasan. Karena di bab tujuan pendidikan itu di bab 4 kalau tidak salah ada lagi misi sekolah. Jadi yang dituangkan di rumusan misi sekolah ini yang bagaimana? Seperti itu. Nah, berikutnya di sini dia tujuan pendidikan sudah coba kami buat, dan di sini seperti ini yang struktur teladan yang coba kami buat dari SMP Katolik Trisakti 2 tadi. Core value YPK Don Bosco itu religius. Bagi keutamaan SMP Katolik Trisakti 2 itu beriman. Kalau sistem budaya ini memang kami ambil dari Koncara Ningrat masih Pak, belum dari budaya Bataknya langsung. Dari Koncara Ningrat kami ambil 7 nilai budaya itu sistem religi. Profil pelajar Pancasilanya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan SKL-nya Permendikbud ini domain aktifnya sikap, seperti itu. Cinta kasih kami ambil itu keutamaan dari SMP Katolik Trisakti 2 itu rendah hati. Dan nilai budayanya seperti sama, dari 7 nilai budaya itu sistem organisasi dan kemasyarakatan. Profil Pancasilanya berbineka global dan bergotong royong. Domainnya afektif dan masih sikap gitu. Di bagian nalar kami ambil itu kerja keras, kreatif, mandiri, dan disiplin. Kalau untuk budayanya itu masih dari Koncara Ningrat, sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Kreatif untuk profil Pancasilanya bernalar kritis dan mandiri. SKL-nya standar kelulusan dari Permendikbudnya. Domainnya afektif, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan di sini kami sudah coba menjelaskan sedikit-sedikit, tapi nanti akan kami teruskan. Itu dia Pak dari SMP Katolik Trisakti 2. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Marbun. Saya kali, kepada Bapak dan Ibu, Pak Krismanus sebagai fasilitator kami, inilah masih yang bisa kami kerjakan dari Trisakti 2, masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, tapi kami coba untuk mengerjakan seperti itu. Kami sangat senang ketika kami tadi mendengar akan ada kita pertemuan pada hari Senin. Nah, di situ nanti kami bisa untuk tambah menerima bimbingan dari Bapak dan sehingga pekerjaan kita bisa lebih baik lagi. Nah, demikian Pak Krismanus, terima kasih dan arah dan sebagainya. Baik, terima kasih dari SMP Trisakti 2. Kita berikan tepuk tangan untuk SMP Trisakti 2. Ada yang baru nampaknya ini, nampak. Ada orang muda, jadi langsung jelas perubahannya. Benarlah yang dikatakan Soekarno, berikan saya 10 anak muda, saya akan mengubah dunia, katanya. Nah, baik. Apa yang dilakukan SMP Trisakti 2 saya kira jauh melebihi ekspektasi dari jauh. Saya kira sudah diawali dengan baik. Pasti itu sudah dikerjakan berhari-hari. Oh, iya, Bu. Dan yang paling utama tidak disusun per orang. Tidak dikerjakan per orang. Ya. Jadi pada saat in-house training nanti tanggal 13 sampai tanggal 16 menyampaikannya ke guru atau kepada seluruh rekan kerja di sekolah sudah jauh lebih mudah. Ya. Jadi jangan hanya satu sumbernya, diskusikanlah. Jadi
yang dituangkan itu dari hasil rembuk bersama istilahnya. Jadi nanti pada saat in-house training sudah jauh lebih mudah. Dan karena itu didiskusikan, karena itu buah pemikiran dari setiap orang yang peserta diskusi itu, pelaksanaannya nanti di lapangan pasti jauh lebih mudah. Jadi mereka bukan menerima sebenarnya, mereka yang mengusulkan itu. Nah, mereka yang mengusulkan, kira-kira seperti itu prinsipnya. Lalu rumusan misi sekolah, kebetulan saya tidak masuk tempoh hari di sesi kedua karena kurang sehat pada hari Selasa yang lalu. Yang setahu saya, yang saya ingat apa yang disampaikan narasumber, misi boleh dimanapun. Nah, hanya itu yang saya ingat. Tapi kalau misalnya muncul lagi, ya mungkin di awal itu maksudnya berupa pemetaan begitu, untuk mengarahkan ke nilai-nilai itu. Sedangkan yang di akhir itu, misi itu mungkin sudah dalam bentuk kalimat, itu mungkin maksudnya. Saya kira sudah dalam bentuk kalimat. Seperti biasa yang terpampang di logo sekolah, di situ ada visi misi. Jadi itu sudah yang diakhiri itu mungkin itu maksudnya. Begitu. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk SMP Trisakti 2. Kalau ada 3 lagi seperti Ibu Jelita ini di 1 unit itu berarti kan sudah jauh lebih cepat bergeraknya. Begitu, ya. Terima kasih, Pak. Itu dari SMP Trisakti 2, berikutnya yang kelima. Silakan. Yang belum SMP Santo Thomas 2 dan SMP Santo Yosef. Terima kasih, Pak. Kami serahkan kepada Bapak Rengki Sitanggang. Nampaknya sudah hadir tadi dalam ruang virtual ini. Persilakan, Pak Rengki. Baik. Terima kasih atas waktunya yang telah disampaikan kepada kami. Selamat sore sebelumnya, Suster, Bapak, Ibu. Pada sore hari ini, kalau melihat perkembangan yang sudah disampaikan oleh banyak sekolah, dan juga kebetulan tadi pagi saya ikuti juga coaching klinik gelombang 1, ya agak sedikit nyali saya pribadi ya sudah sampai segitu rupanya ya. Nah, kalau itu pun kami berusaha tetap memberikan apa yang sudah kami kerjakan dari diskusi dan pemaparan dari sekolah-sekolah yang lain, sudah mulai semakin ada pencerahan. Tadi disampaikan oleh Pak Simarmata tanggal 9 kita akan mengadakan pertemuan secara offline. Saya kira itu menjadi salah satu modal yang sangat kuat nanti untuk menyatukan pendapat kita. Kami sendiri sangat setuju dengan itu. Nah, mengenai apa yang sudah kami kerjakan, terus terang aja Pak Simarmata, sampai saat ini masih yang kami sajikan pada FGD 2 kemarin, masih seputar naskah akademik. Sebagaimana kita pahami bersama, naskah akademik inilah sebagai landasan kita nanti untuk membentuk kurikulum. Sesuai dengan yang kami paparkan kemarin itu, ya, kami sudah mengambil core value atau keutamaan dan juga nilai-nilai yang mau kami bawakan nanti untuk diintegrasikan ke kurikulum. Itu sudah kami ambil, cuman tadi ada perkembangan dari Pak Simarmata, core value Yayasan Don Bosco itu sepertinya harus masuk di naskah itu nanti. Itu yang belum kami kombinasikan selama ini, karena kebetulan pelindung sekolah itu kami kan Santo Yosef. Kami masih mengambil core value dari Santo Yosef itu tadi. Jadi dan itu sudah kami sampaikan pada FGD kemarin. Nah, untuk kurikulum ini memang kami sudah diskusi, tetapi hasil diskusi kami itu Bapak Ibu mohon maaf belum kami satukan. Artinya belum bisa kami buat berupa naskah. Jadi untuk sore hari ini bisa dikatakan kami hanya sebagai pendengarlah dulu Bapak Ibu Suster ya.
kami menyimak, mungkin ini menjadi modal kami nanti untuk lebih menajamkan lagi naskah akademik kami yang katakanlah sudah siap, tinggal penutup saya kira untuk melanjut nanti ke kurikulum. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, masih ada Ibu Maida? Ibu Tiur Maida? Ya, ya sudah disampaikan Pak Rengki tadi mengenai indikator-indikator pencapaian seperti yang dikatakan oleh Pak Rengki tadi sudah kami susun, namun yang kami ambil dari yayasan itu adalah subnya. Jadi bukan yang ketiganya itu ya, nih religi, kebaikan hati. Jadi subnya itu yang sudah kami ambil dan sudah kami bahas pada indikator-indikator pencapaian. Nah, seperti itu Pak. Jadi kami tayangkan pun itu ya pada pertemuan yang lalu sudah kami tayangkan. Jadi terlalu memakan waktu kalau ditayangkan lagi itu bolak-balik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Tiur Maida. Yang jelas asal kuat di naskah akademik, fondasinya kuat, data kita kuat, nanti di naskah di dokumen kurikulum, saya kira kita akan sangat terbantu untuk hal itu ya. Jadi terima kasih bahwa naskah akademik tinggal di bagian akhir. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kepastian lah, saya katakan kepastian setelah kami tanyakan nanti kepada narasumber apakah memang harus seperti itu, tapi yang kami ingat seperti itu karena sebenarnya sama status kita. Santo pelindung kami juga Santo Thomas. Nah, jadi tapi yayasan namanya Don Bosco. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk usaha yang telah dikerjakan Pak Rengki. Mari sama-sama kita memberikan pemikiran untuk apa yang sedang kita rancang bangun ini. Apa sedang, jangan sampai semangatnya menurun, begitu, semangatnya menurun. Justru dengan statement Mendikbud kemarin, justru kita harus semakin berlipat sebenarnya bahwa 2022 ganti kurikulum. Kurikulum merdeka namanya. Kurikulum merdeka. Dan nampaknya jawaban tugasnya itu tidak peduli ada yang protes. Sama halnya seperti ketika di launching organisasi penggerak Muhammadiyah dan NU menolak tidak ikut mereka dalam organisasi itu. Diundur waktunya 2 minggu, toh juga diikuti juga ya. Karena sebenarnya ini kan konflik kepentingan. Karena mereka juga punya sekolah. Pasti mereka mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, demikian. Terakhir dari SMP Santo Thomas II, nampaknya SMP Santo Yosef Pemuda tidak ada yang hadir. Dan ini yang terakhir. Kalau sudah selesai nanti ini, ya kita akhiri pertemuan kita sebelum ditutup oleh Suster Margareta nanti. Kami persilakan Bapak Hendro Sinurat atau Bapak Sahat Simanjorang. Baik, Pak Simarmata, sudah mendengar suara saya, Pak? Sangat jelas, tulang. Mau lihat deh. Baik, selamat sore buat kita semua, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan para wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru yang ikut bergabung dalam kegiatan sharing kita hari ini. Umumnya kami dari Santo Thomas II Binjai masih berkutat di sekitaran naskah akademik. Saya mencoba untuk share screen sebentar. Oke, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Masih seputar pembahasan pada beberapa hari yang lalu. Cuman pada waktu itu ada sedikit kritikan karena memang
pada dasarnya bukan demikian nilai-nilai yang ada pada pelindung kita dari yayasan kita Santo Yohanes Bosco, dan pada saat ini kami sudah memperbaikinya dan sudah mengembalikan ke yang sebenarnya. Nah, jadi demikian yang nampak di layar setelah saya share. Santo Thomas Aquinas adalah pelindung sekolah. Ada 3 nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama kecerdasan, peduli, rendah hati. Lalu ini dia dari Santo Yohanes Bosco, ada 3 juga nilai tersebut, ada akal budi, agama, dan kebaikan hati. Nah, kemudian dari kami sendiri, SMP Santo Thomas II Binjai, ada 4 nilai yang kami sudah gali. Yang pertama disiplin, spiritual, kejujuran, dan kecerdasan. Nah, kemudian dari nilai-nilai ini kami munculkan kembali apa yang menjadi keutamaan-keutamaan dari nilai-nilai tersebut seperti yang ada pada layar ini. Nah, jadi dari disiplin kami buat program, dari kecerdasan juga kami buat programnya apa, demikian juga kejujuran dan spiritual. Lalu kemudian dari 4 nilai ini kami lahirkan kembali apa yang menjadi keutamaan terkait dengan disiplin, apa yang terkait mengenai keutamaan dari kecerdasan, kejujuran, serta spiritual. Nah, selanjutnya bahwa SMP Santo Thomas II Binjai lewat suku siswa, demikian juga dengan guru-guru, karena di sini hanya ada 4 suku yang menjadi peserta didik, maka kami buat apa yang menjadi kegiatan budaya terkait dengan sekumpulan suku yang ada di SMP Santo Thomas II terkait peserta didik ataupun para guru. Nah, jadi ada 3 hal yang terkait dengan kebudayaan dalam kegiatan Natal. Nah, ini biasanya kami lakukan dengan kegiatan adat, ya, seperti pakaian kita atau disebutlah itu istilah dress code-nya. Lalu kebiasaan kami ini yang baru kami buat dalam 1 bulan ini, bahwa setiap paginya sebelum mulai kegiatan proses pembelajaran, siswa dan guru-guru mendengarkan lagu-lagu daerah, kemudian ada juga lagu-lagu nasional. Ini setiap paginya. Lalu selanjutnya melaksanakan kegiatan masak-memasak. Nah, inilah terkait dengan event-event seperti pada Hari Pangan Sedunia. Nah, jadi dari tradisi-tradisi itulah yang nantinya dimunculkan menu-menu apa terkait dengan kesukuan daripada anak didik. Nah, jadi Bapak Ibu, masih secara terpisah apa yang kami sajikan pada saat ini. Lalu untuk naskah akademik, nampak di layar, Pak? Belum, Pak, belum. Belum, Pak, ya. OTW. Suster Luciana. Oh, sudah keluar. Salah masuk tadi itu. Iya Pak, tadi salah masuk. Keluar dari grup sebelah FDD. Terus masuk ke sini. Stop share dulu. Ya. Sebentar ya Pak Krismanus, sorry. Oke, itulah. Sudah nampak Pak? Sudah. Oke.
Nah, dari naskah akademik kita juga sudah melakukan ini, sudah membuat ini, tetapi yang pertama tadi saya sajikan itu yang belum masuk ke dalam naskah akademik terkait dengan nilai-nilai yayasan, kemudian pelindung sekolah, lalu terkait dengan nilai-nilai yang setelah kami sepakati untuk SMP Santo Mas II Bijay. Nah, ini yang belum kami masukkan karena masih secara terpisah. Jadi terima kasih kepada Pak Simarmata karena sudah menyetujui yang menjadi harapan kami untuk kita bisa duduk bersama secara offline yang nantinya pada tanggal 29. Nah, harapannya di situ kami sudah membawa naskah akademik ini dalam bentuk yang mungkin mengarah kepada yang sebenarnya. Lalu nanti dengan demikian secara berpikir untuk bagaimana sebenarnya naskah akademik ini mungkin nanti ketika kita bisa duduk bersama ini bisa kami temukan kembali. Jadi singkat cerita demikian yang bisa kami paparkan dari SMP Santo Mas II Bijay. Kami kembalikan kepada Pak Simarmata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinurat. Loving yang poin nomor 3 tadi itu Pak, sebaiknya langsung diperbaiki. Loving kindness itu cinta yang penuh kebaikan. Bukan kebaikan hati, cinta yang penuh kebaikan. Itu tempoh hari dijelaskan oleh Suster Parmina Uli. Demikian untuk kita semuanya juga. Baik, segera kami perbaikin Pak. Baik. Nah, demikian saya kira paparan dari SMP Santo Thomas II, Pak Saha Simanjorang. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tidak lagi saya kira ya Pak ya. Pak Simanjorang ketepatan lagi ada urusan sebentar keluar Pak. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, Suster, dari paparan yang disampaikan masing-masing sekolah, yang jelas kami sampaikan belum satu bentuk, dan memang akhirnya nanti bukan untuk satu bentuk, karena prinsipnya merdeka. Jadi bukan modelnya, bukan bentuknya menjadi acuannya, tapi kontennya. Dokumen dari kurikulum itu, isinya itu nanti menjadi acuan kita bersama. Nah, pelakunya adalah masing-masing sekolah. Jadi misalnya SMP Trisakti 2 tadi menggunakan beri hati dan seterusnya. Ada yang menggunakan BBC Santo Thomas I beriman, bertuhan, BBC cinta kasih. Ada yang lain lagi dari Budi Murni 2, APBD, K3N katanya. Ya memang itu untuk memudahkan. Kalau pengemudi luhur menggunakan luber. Ya itu istilah saya kira. Akan bagus juga kalau dibahasakan begitu, dinarasikan. Maka semakin membuka wawasan kita juga apa yang kita kerjakan. Mungkin masih menyimpang, mungkin sudah pada jalurnya, dan toh juga akhirnya nanti seperti yang sebelumnya kita ikuti bersama dalam 3 FGD yang sudah kita ikuti, narasumber tidak pernah memastikan harus begini, tidak pernah memaksakan harus begini, tidak pernah. Silahkan berinovasi, tapi sasarannya atau basicnya harus jelas, bahwa langkah pertama harus melalui wawancara ataupun penggalian nilai-nilai inti. Lalu nilai-nilai inti itu dipelajari kembali, itu yang akan diterapkan kembali di setiap unit sekolah. Maka demikian saya kira Bapak Ibu, sampai ketemu kita hari Senin. Harapan kami kita bisa datang tepat waktu dengan tim kita masing-masing, maksimum 3 orang, dan memang sudah dianggarkan seperti itu, meskipun mungkin timnya lebih dari 3,
Tapi 3 orang yang diharapkan untuk hadir, nanti kita bicarakan bersama. Jam berapa Pak Simarmata? Jam 9 mulai Pak, direncanakan. Jam 9. Ya, jam 9. Kalau mungkin sampai jam 3 kah atau jam 4 kah, kita lihat nanti dinamikanya di sana. Jadi sekali lagi harapan kami, apa yang sudah kita sampaikan hari ini, kita pastikan kita bawa di hari Senin di Jalan Esparman 109. Nanti mungkin kita di lantai 8 itu di aula. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, dan terakhir kepada suster kami yang baik hati, yang sudah tua tapi tetap semangatnya luar biasa, stamina-nya luar biasa. Kepada Suster Margareta, kami persilahkan Suster untuk memberikan arahan, peneguhan, nasihat. Silakan Suster. Ya, terima kasih Pak Krismanus. Dengar suara saya? Jelas Suster, jelas Suster. Oh ya. Ya, terima kasih kepada juga Ibu Dista yang tetap menemani kita. Ini pada kepala-kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Hanya sayangnya Jalan Pemuda itu kan kalau tidak ada kepala sekolah bisa kan wakil guru, begitu kan, supaya jangan ketinggalan. Jadi ini kepala sekolah ini yang baik hati dan pintarlah semua ini ya, betul. Jadi moderator kita juga pintar, sekolahnya dikasih contoh tadi. Jadi gitu, draft langkah kita harus sama. Jadi tadi kan nilai-nilai inti core value itu harus, itu yang pertama ya, dari semuanya itu untuk pelindung yayasan, baru pelindung sekolah, lalu nilai budaya yang banyak yang kita ambil ya, kekayaannya itu kita kaya dengan budaya kita ya. Saya pun baru sekarang tahu banyak budaya. Saya hanya tahu Toba selama ini ya, tapi sekarang ini Semelungun, Karo, ya, Melayu lagi, banyak hal yang kita bisa pelajari, dan itulah yang kita gali kan untuk membimbing anak-anak kita. Jadi Bapak udah bilang tadi, nanti hari Senin tanggal 29 jam 9 jangan ada yang absen. Kalau absen, kalau lambat datang Pak, enggak usah dikasih makan ya. Pak Krismanus kalau lambat ya. Kalau Ibu Maida terlambat jangan dikasih makan, dia minta tadi jus. Juga. Berarti kalau duluan datang dapat jus kan? Dapat jus ya. Kalau duluan datang dapat jus. Ini kan dari suster ya. Boleh. Nanti saya kirim. Pokoknya saya tunggu loh. Beda Iya, rasanya lewat Pak Krismanus itu kan sekolahnya di tingkat 8 itu. Pasti ada jus di sana, gitulah. Bapak ini murah hati juga. Jadi itu memang sudah digali ya oleh kepala sekolah, guru, wakil gitu ya. Tapi seperti yang dibilang Bapak tadi, memang narasumber kita tidak memaksakan, tetapi mereka halus, orang Jawa kan halus. Jadi mereka bilang dengan halus senyum. Tapi walaupun terbalik kita buat, tetap mereka senyum. Lain orang Sumatera Utara, orang kita, kalau terbalik itu marah atau apa, bagaimana itu kan. Kalau mereka senyum, tapi dengan senyumnya kita harus memperbaiki diri gitu. Jangan kita bolak-balik lagi. Kalau dibilang kan, udah dibilang narasumber ya, bahwa kita harus pertama-tama kita harus serentak yang sekolah-sekolah SMP yang di bawah naungan Don Bosco harus pakai core value, nilai inti dari Yohanes Bosco dulu, baru nanti pelindung, baru budaya kaya, betul kita ya. Jadi Pak Krismanus sudah membawa kita tanggal 29 sehingga tanggal 3 itu Pak, yes, kita nanti sekolah kita udah hebat itulah. Jadi kita bangga ya. Capek sekarang kan kepala sekolah ya, wakil atau guru, pokoknya semua capek itu. Tapi nanti kan kalau pesta Don Bosco kita agak lumayan lah nanti dilayani oleh yayasan gitulah. Kalau ditambah gaji kita sedikit kan kita gembira toh Ibu Bapak. Iya, pakai dapat baju seragam lagi. Mantap. Tapi kepala sekolah yang sering absen dalam POP ya nggak usah pakai baju seragam supaya tahu kita kenal. Oh ini tidak rajin mengikuti POP, padahal kita udah dipuji loh di Jakarta kan Pak Krismanus, kan kita dapat aplaus dari kementerian ya. Jadi itu ya. Gitulah suster, tapi mangelek boru.
Oh ya itulah. Tapi udah mengelek tapi tidak mau dielek, jadi harus dihukum kadang-kadang supaya disiplin. Enggak kita main-main, ibu bapak kepala sekolah dengan guru sudah capek. Saya hanya main-main saja. Udah capek betul. Pintar, ya harus diangkat jempol lah. Ya orang muda harus gigih, rajin. Waktu saya muda juga hebat saya. Iya. Bisa saja semuanya bisa dilaksanakan ya itu, tapi kan iya, jadi gitulah. Ya jadi terima kasih ya Bapak Krismanus, ya Ibu Dista yang kita menemani kita, kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah, Ibu Bapak guru. Terima kasih atas perjuangannya yang hebat. Tapi hari Senin pasti dapat lagi langkah yang sama, lalu saling menolong. Tapi kan gotong royong kan, Daliana Tolu, Marsyada Pari, macam-macam. Mengapa kita tidak lakukan? Guru dulu yang melakukan. Kita bilang-bilang sekarang kan, awas kita kalau nanti kata anak sekolah, ibu bapak guru mengatakan tapi dia tidak laksanakan gitulah. Contoh ada sampah gitulah, sampah ada situ ibu bapak guru lewat. Bukan saya bilang kalian, hanya kan contoh. Lalu anak sekolah kita suruh ambil. Jadi itu kan kalau orang Jepang mereka suruh keliling, ambil keliling, ada sampah dikantongi tapi dimasukkan dalam plastik. Diam-diam mereka, jadi tetap bersih. Jadi itulah. Terima kasih. Kami salut ya, kami juga ya punya kekurangan, kalian lebih pandai begitu, tapi kami dukung gitulah. Apa yang kurang katakanlah dengan baik kepada yayasan. Kita akan bantu. Pemanyakan supaya memenuhi syarat untuk sekolah-sekolah ini ya. Bilanglah, mintalah makan diberi, ketuklah makan bukan pintu dibukakan gitu. Begitu Pak Krismanus, terima kasih pada Ibu Dista, kepala sekolah semuanya ya. Sekali lagi Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister. Ada ungkapan dalam bahasa Batak. Naposo pangalapan gugu, nama tua pangalapan poda. Makanya saya minta Suster ya memberikan petuah, nasihat begitu. Dan Suster kalau misalnya berkenan datang hari Senin, kami bersedia, kami terima dengan senang hati, tangan terbuka Suster. Tapi disuruh kami supervisi Pak. Oh iya Suster. Oleh Kabit Pendidikan disuruh supervisi kami hari Senin. Tapi kalau ada waktu Pak, datang kami ke sana supaya melihat sekolah lagi. Ya, bagus juga itu mau. Kita kan tatap muka kan? Yes, yes. Iyalah. Dicoba. Nanti diusahakan ya Pak. Ya. Yes, jam 9 kan? Jam 9 mulai, Sister. Tapi kalau tidak mulai jam 9 masih supervisi nggak apa-apa kan? Saya nggak dihukum di luar. Justru angkat kaki, angkat tangan. Ibu Maidang dia ketawa karena dia tahu saya kan untuk main-main ini ya Bu. Boleh Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Sister. Maka demikian Bapak Ibu kepala sekolah Suster, dan terima kasih kepada Ibu Dista. Terima kasih atas kebersamaan kita pada sampai sore hari ini, dan ruang virtual ini kami serahkan sepenuhnya kembali kepada Ibu Dista. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Krismanus, terima kasih Suster Margaret atas peneguhannya. Mari kita beri aplaus untuk dinamika kita di sore hari ini. Ya, sungguh luar biasa ya Suster, Bapak Ibu semuanya. Saya salut sekali ini Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco akan melaksanakan pertemuan tersendiri ya di hari Senin besok. Semoga bisa datang semua ya Suster ya. Iya. Diharapkan semua bisa datang. Iya. Nanti kita bertemu lagi secara virtual bersama tim narasumber kita, bersama Bapak Hendy, Bapak Heri, dan Bu Durwato. Maka nanti hasil di hari Senin bisa dikonsultasikan bersama, di-sharingkan bersama dengan tiga narasumber kita. Baik, mungkin ada peneguhan lagi dari Bapak Krismanus atau Suster Margaret atau dari Bapak Ibu yang lain, saling memberikan semangat support. Iya, Ibu Dinar Marbun. Iya, silakan. Itu suaranya kurang kudengar tadi. Siapa yang suaranya itu gak mengada, udah kudengar suaranya. Ibu Jelita. Siapa lah antara Ibu Jelita atau Ibu Dinar?
Ya, Ibu Dina. Siapa yang ini? Kan Pak harus siapa yang bersedia kan? Tidak boleh tunjuk-tunjuk siapa kan ya Pak? Ini Ibu Dina sudah bergerak-gerak untuk itu. Untuk apa ini sekarang, Suster? Ya Ibu. Menutup dengan doanya, Suster? Iya. Oh, tadi sudah 2 pembukaan. Oh, sudah. Oh, sudah ya, kita gantilah. Ibu Suharni lah, Suharni enggak kedengaran suaranya. Tadi. Ibu Suharni. Ya, Suster. Ya. Doa ya. Silakan Baik, Ibu. Iya. Bapak Ibu guru, kepala sekolah beserta suster, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, segala hormat pujian kami haturkan kehadapan-Mu ya Bapa, atas berkat penyertaan Bapa kepada kami, sehingga hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih karena pertemuan kami pada kucing klinik pada hari ini juga sudah selesai. Kami mohon agar Tuhan senantiasa mendampingi kami, membimbing kami, seluruh Bapak Ibu guru, kepala sekolah beserta tim, agar dapat merancang yang terbaik untuk pendidikan di sekolah kami masing-masing. Ajari kami Bapak, tuntun kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, sungguh Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan bubar dari pertemuan ini. Kiranya berkatilah juga kami dalam kegiatan kami selanjutnya, agar kami juga dapat kembali ke rumah kami, bertemu dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan selamat. Ampunkan kami Tuhan atas kelalaian dan kesalahan kami, agar kami layak berdoa kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Ibu Suharni, terima kasih Bapak Krismanu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semuanya. Salam Selamat sore. sehat. Baik. Iya.